Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. معاشر المسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa istiqamah di atas ketaatan, kebaikan, di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa kelak mendapatkan husnul khatimah, kematian yang ditutup dengan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kelak akan menghuni surganya Allah dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara doa yang termasuk paling sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Artinya hadis ini aman untuk dibaca, atau doa ini aman untuk dibaca dan diamalkan. Di antara lafaz doa yang sering Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, doanya pendek tapi agung luar biasa, adalah sabda beliau, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ulun ulangi, ini ulun mohon maaf tadi tidak sempat tuliskan kertasnya, tapi insyaallah mungkin pada pertemuan yang akan datang ulun akan bagikan kertas doa ini. Biasanya ulun bagikan terlebih dahulu, tapi mungkin karena tadi tidak sempat, jadi qadarullah ulun tidak sempat bawa. Jadi doa ini ada di dalamnya 3 permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ada 3 permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, hambamu memohon kepada engkau agar supaya bisa mencintai engkau. Hambamu memohon kepada engkau, ya Allah, ulun memohon lawan pian, ya Allah, semoga ulun ini kawa mencintai pian. Yang kedua, Nabi SAW meminta wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, ulun memohon kepada pian, ya Allah, agar supaya bisa mencintai orang-orang yang mencintai engkau, ya Allah. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Berikan ya Allah kekuatan, taufik, hidayah, ulun memohon kepada engkau untuk bisa mencintai seluruh amal saleh yang bisa membuat ulun semakin mencintai pian, ya Allah. Jadi ada 3 permohonan Nabi SAW. Kita mulai dari yang pertama. Nabi SAW meminta kepada Allah bukan hanya sekedar dicintai oleh Allah, tapi sebelum dicintai oleh Allah, Nabi SAW meminta kepada Allah untuk supaya kawa mencintai Allah dengan tulus, baik dan benar. Kenapa sampai Nabi SAW meminta kepada Allah untuk supaya bisa mencintai Allah? Karena mencintai Allah itu adalah kunci kenikmatan dan kelezatan beribadah kepada Allah. Makanya kalau kita lihat dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang kalau tergabung dalam diri seorang hamba, dia akan mendapatkan yang namanya manisnya iman. Dia akan bisa menikmati yang namanya beribadah kepada Allah. Jadi ngarannya beribadah tu pai kalau sudah cinta lawan Allah tu kada lapah lagi. Ngarannya sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, dunia tu ringan. Ujar Allah, tinggalkan riba, tinggalkan menyogok, tinggalkan korupsi, tinggalkan berzina, tinggalkan minum-minuman keras. Ringan semuanya, Pak. Kenapa? Karena ada rasa cinta kepada Allah.
Ulun batakun lawan pian. Kalau pian disuruh menggendong anak pian semalaman, lelakian nah ulun batakun lawan pian. Kira-kira kuatlah. Barat Pak semalaman nih. Coba suruh bini pian semalaman, atau coba suruh kainya atau nininya. Itu lawas Pak, bisa berjam-jam. Kita 30 menit gin rasa barat, rasa panat sudah. Kenapa? Di antara jawabannya adalah meskipun sama-sama barat Pak, tapi mereka cintanya kepada anak pian itu lebih besar. Coba aja suruh anak pian, bini pian nih, anyar lahir, anak pian misalnya lahirnya habis sekitar sebulan 5 kilo. Bini pian tuh Pak menggendong, menyusui, itu mungkin kuat sampai seharian penuh, bahkan sampai lanjut malam. Tapi coba aja suruh baras 5 kilo, kada kuat Pak. Apa bedanya anak dengan baras? Karena menggendong anak ada disertai dengan rasa cinta Pak, sehingga ringan itu pekerjaan. Begitu pula dengan beribadah kepada Allah, begitu pula dalam hal meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ringan Pak, bahkan nikmat. Yang namanya beribadah kepada Allah, yang namanya salat malam, yang namanya puasa, nikmat sekali kalau disertai dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 golongan atau ada 3 perkara yang kalau tergabung dalam diri seorang hamba, maka dia akan bisa mendapatkan yang namanya halawatul iman, manisnya iman, nikmatnya beribadah kepada Allah, nikmatnya yang namanya meninggalkan larangan Allah. Kata Nabi SAW, di antaranya adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ketika seorang hamba sudah meletakkan Allah di dalam hatinya, meletakkan nabinya di dalam hatinya, dan mencintai Allah dan nabinya melebihi siapapun dan melebihi apapun. Jadi kalau sudah yang namanya berhadapan dengan Allah dan Rasulnya, perintah Allah dan Rasulnya, sudah ringan. Jam 12.15 hari Jumat, waktu sholat Jumat, ujar pimpinan perusahaan pian, kaina gin dulu sembahyang Jumat tuh diganti sembahyang zuhur gin. Oh kada kawa Pak, kamu kok ampihi bila ringan Pak. Kada apa-apa, insyaallah Allah ada aja memberi rezeki kena pulang di lain. Kenapa? Karena dunia dan seisinya tidak ada bandingannya dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringan Pak. Dan inilah kenapa orang yang bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala akan mudah seluruh hidupnya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini Pak beribadah itu biasanya 3 pilarnya. Sebagian dari kita, dan ini harus tergabung dalam satu orang dan ketika kita beribadah kepada Allah. Jadi hadirkan 3 rasa, 3 pilar ini bila pian sedang beribadah kepada Allah. 1 Pak, kita sering beribadah itu adalah karena takut kepada Allah, takut akan siksanya. Pian bila kada sembahyang subuh disiksa oleh Allah, tahu kita, takut, akhirnya kita sholat. Pian bila kada sembahyang zuhur, bila kada sembahyang Jumat misalnya 3 kali, maka dengan sengaja maka terhitung keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sembahyang Jumat 3 kali meninggalkan dengan sengaja, tanpa ada uzur apapun. Atau misalnya bila minum minuman keras, ini hukumannya. Takut kita semua Pak. Nah ini pilar yang pertama, karena takut akan siksa Allah. Pilar yang kedua adalah ada yang disebut dengan ar-raja, berharap akan pahala dan ganjaran dari Allah. Ini yang kedua, berharap pahala dan ganjaran dari Allah. Pian bila puasa 3 hari dalam 1 bulan konsisten sama dengan puasa 1 tahun. Pian bila sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisi. Kita melakukan ibadah sering juga karena yang namanya ar-raja ini, berharap pahala dari Allah. Tapi 2 ini Pak tidak cukup. Ada 1 lagi yang harusnya kita tanamkan dalam diri kita, beribadah kepada Allah karena rasa cinta kepada Allah.
Tapi ini sulit menggabungkan tiga perkara ini. Tapi harus kita gabungkan untuk supaya kita bisa menikmati yang namanya beribadah kepada Allah. Supaya bisa khusyuk pada saat sholat. Supaya bisa nyaman, tenang ketika meninggalkan seluruh larangan Allah. Meskipun kita konsekuensinya itu kesusahan. Ini tiga perkara, Pak. Nah, makanya Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya dijadikan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW hidup sidin tu Pak ringan. 2 bulan kada berkukus dapur, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. 2 bulan Pak tidak berkukus dapur Nabi SAW, cuman makan air sama kurma. Tenang aja tuh Pak Nabi SAW. Sampai tidak jarang Nabi SAW itu menjeratkan ikat pinggangnya dan dikasak batu. Kenapa orang bahari itu bila kelaparan batu dikasak? Coba pian bila sakit parut lapar hendak memicik parut kalau. Cuman karena sambil bekerja akhirnya kada kawal lagi terpicik parut tangan 2 butingannya. Akhirnya batu dikasak kemudian diikat dengan kencang ikat pinggangnya supaya kurang rasa sakit untuk menahan laparnya. Nabi SAW terkadang ketika berjihad di jalan Allah Pak, sampai mengikatkan batu dan mengasakakan batu di pinggang beliau, di parut beliau. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu ringan karena Nabi SAW mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi yang pertama. Kenapa sampai Nabi SAW meminta kepada Allah untuk mencintai Allah? Makanya kalau Nabi nih Pak, Nabi nih meminta kepada Allah untuk supaya mencintai Allah. Kita nang lain Nabi, lain sahabat Nabi, ini variannya kada suah meminta supaya kita nih mencintai Allah. Umat terlalu benar Pak. Rasa-rasanya ya Allah, rasa-rasa ulun nih sudah Pak mencintai pian nih. Rasa-rasanya benar ya bisa Pak. Tapi segala larangan Allah dilanggar, kewajiban ditinggalkan, cinta macam apa itu? Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, penting untuk kita meminta kepada Allah untuk supaya kita ini bujur-bujur mencintai Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya bisa mencintai orang-orang yang juga mencintai Allah. Wa hubba amalin yuqarribuni Allahumma inni as'aluka hubbaka Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Dan meminta kepada Engkau ya Allah agar supaya hambamu bisa mencintai orang-orang yang mencintaimu. Jadi ini diantara yang berkaitan dengan doa ini adalah diantara faedah yang disebutkan oleh para ulama adalah bagaimana seorang hamba itu bisa mencintai orang-orang yang mencintai Allah, mencintai orang-orang yang saleh, bisa bersama bergabung dengan orang-orang yang saleh. Sehingga terkadang orang-orang saleh itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang orang-orang saleh itu sebelum mereka berbicara itu terkadang sudah memberikan nasihat kepada kita dengan diamnya mereka. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya penting kita bergaul dengan orang-orang saleh, yang lawannya berarti adalah penting untuk meninggalkan orang-orang yang tidak saleh. Ya penting untuk kita menghindar. Ya kita sekedar kenal dengan orang-orang yang tidak saleh, tidak juga memutus silaturahmi enggak. Tapi tentu saja untuk bergaul dekat, maka ini kita harus pilih-pilih kawan, sahabat dan juga teman agar supaya tidak terpengaruh dengan keburukan yang ada pada mereka. Baik, yang ketiga, ini yang paling penting adalah Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau untuk supaya hambamu bisa mencintai amalan-amalan saleh yang bisa mendekatkan hambamu kepada Engkau. Jadi meminta kepada Allah supaya kita ini bisa melakukan amal saleh yang membuat kita cinta kepada Allah. Pertanyaannya, apa saja amal-amal saleh yang bisa mendekatkan kita dengan cinta kepada Allah, yang semakin bisa membuat kita mencintai Allah? Maka secara umum seluruh amal saleh itu bisa membuat kita mencintai Allah. Tapi ada beberapa amal saleh yang disebutkan Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Ada beberapa amal saleh yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim
dalam kitab beliau Madarijus Salikin, yang amal soleh tersebut adalah amal soleh inti untuk supaya seseorang itu bisa mencintai Allah. Di antara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yang pertama adalah qiraatul Qur'ani bitadabburi wat tafahumi li ma'anihi. Satu, membaca Al-Qur'an tapi tidak cukup hanya dengan membaca, juga dengan memahami isinya dan memaknai maknanya. Kalau bisa dilakukan dan dipraktekkan. Jadi bukan cuma sekedar membaca tuntung kada. Memang kita pada saat ini, kebanyakan kita memang tidak bisa dan tidak memahami bahasa Arab. Tapi setidaknya untuk supaya bisa kita memahaminya, baca terjemahannya barangkali. Kalau tidak sampai baca tafsirnya, kan ada Al-Quran, kemudian setelah itu ada terjemahannya. Terjemahan itu berarti arti daripada ayat tersebut secara bahasa. Jadi tidak terlalu dijelaskan panjang, hanya sekedar terjemahan saja. Yang ketiga ada tafsirnya. Tafsirnya itu penjelasan yang lebih panjang terhadap makna ayat tersebut. Nah, kalau abian bisa, minimal saja itu terjemahannya. Jadi sambil baca terjemahannya. Kemudian kalau bisa sambil baca tafsirnya. Atau kalau tidak, dengarkan pengajian yang berkaitan dengan tafsir. Sehingga ketika kita memahami yang namanya Al-Quran, memahami yang namanya indahnya Al-Quran, maka kita akan bisa sedikit demi sedikit mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Muhammad ayat yang ke-24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kata Allah Subhanahu wa ta'ala mereka tidak mau bertadabbur terhadap Al-Quran? Apakah pada hati mereka terdapat tutup dan penghalang-penghalang? Jadi Allah menyebutkan mereka yang tidak mau mentadabburi Al-Quran itu di dalam hati mereka terdapat penghalang dan juga penutup. Kadang-kadang kita malah membaca aja kada. Kadang-kadang kita membaca sebulan sekali itu awam. Kadang-kadang seminggu sekali aja baik kita membaca Al-Quran itu sudah kurang benar. Sehari sekali kalau bisa. Biar ibaratnya setengah halaman kada apa-apa. Yang penting ada bersentuhan dengan Al-Quran setiap hari. Ya kalau seandainya ulun Ustaz belum kawa karena sibuk benar, belum kawa namanya membaca terjemahannya, ya membaca Al-Qurannya barang. Nanti baru bertingkat sedikit demi sedikit. Ya kadang-kadang kita kebanyakannya cuma sekedar kejar target. Artinya yang penting selesai dulu, ya kada masalah Pak. Tapi kalau pian mau bisa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, pahami Al-Quran. Setidaknya baca terjemahannya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi menyebutkan mereka yang tidak mau mentadabburi Al-Quran, Allah pertanyakan jangan-jangan di hati mereka ada tutup dan penghalang sehingga mereka berat untuk mentadabburi Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara yang termasuk dari yang akan membuat kita mencintai Allah, amal saleh adalah at-taqarrub ilallahi bin nawafil ba'dal faraidi. Mendekatkan diri kepada Allah, tidak mencukupkan diri dengan perkara yang wajib. Kada cukup nang wajib aja baik. Ya kalau pian hendak sekedar yang wajib aja boleh aja. Tapi kalau pian hendak bujur-bujur menikmati ibadah, hendak bujur-bujur mencintai Allah, maka biasakan diri untuk jua melakukan nang sunnah. Khususnya yang sunnah yang meumpati yang wajib. Contohnya apa? Salat. Sembahyang subuh berarti ada 2 rakaat sebelum subuh. Salat zuhur ada rawatibnya sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Salat maghrib ada setelah maghrib. Salat isya ada setelah isya. Ada salat rawatibnya. Contoh yang lain misalnya puasa. Ada puasa wajib, puasa Ramadan. Setelah Ramadan ada puasa 6 hari pada bulan Syawal. Setelahnya ada Senin Kamis. Setelahnya ada puasa Bid 3 hari dalam 1 bulan. Ada puasa Arafah, ada puasa Muharram, dan seterusnya. Ada yang sunnah yang sebaiknya kita lakukan selain daripada yang wajib, supaya kita ini tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin banyak orang mengamalkan sunnah tuh Pak, semakin cinta lawan Allah. Dan akan semakin tunduk, semakin nikmat dia beribadah kepada Allah. Kemudian dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan masih saja hambaku tersebut, siapa saja kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah, dengan perkara-perkara yang tidak sampai kepada derajat wajib, tapi dia lakukan, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta uhibbahu, maka aku akan mencintai hamba tersebut.
Para ulama mengambil kesimpulan dari hadis qudsi ini, bahwasanya tidak mungkin seseorang itu dicintai oleh Allah sampai hamba tersebut mencintai Allah. Dan balasan orang-orang yang mengerjakan yang sunnah adalah dicintai Allah. Artinya berarti mengerjakan yang sunnah dicintai Allah karena ia juga mencintai Allah. Baik. Kemudian yang ketiga, di antara amal saleh yang termasuk dari yang akan membuat seorang hamba mencintai Allah, menumbuhkan cinta kepada Allah, membuat kita semakin cinta kepada Allah, adalah disebutkan oleh Ibnul Qayyim, dawamu dzikrihi ala kulli halin bil lisani wal qalbi wal amali wal hali. Dia banyak mengingat Allah, baik itu dengan perbuatan, berzikir kepada Allah dengan perbuatan, dengan lisan ataupun juga dengan hati. Jadi kita berzikir kepada Allah itu Pak ada 3 bentuknya. Satu dengan amalan, dengan perbuatan, ibadah kepada Allah, itu disebut juga dengan zikir. Contoh seperti pian tawaf di sekeliling Ka'bah, kadang membaca apa-apa, tetap itu disebut dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk bagian dari ibadah. Seperti pian berpuasa, itu juga termasuk zikir kepada Allah, meskipun pian seharian berdiam aja kada bepandir, tidak menyebut apa-apa, itu juga termasuk menahan makan dan minum karena Allah, itu juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat pian rukuk sujud, ini termasuk dari zikir kepada Allah dengan perbuatan. Yang kedua, ada zikir kepada Allah dengan lisan. Contoh seperti membaca Al-Quran, contoh seperti pian berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, pian mengucapkan salawat kepada Nabi, ini juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada yang disebut dengan zikir dengan hati. Hanya sekedar dengan hati mengingat Allah. Kalau pian ditawari orang sesuatu yang haram, kemudian setelah itu pian ingat Allah mengharamkan perkara ini, meskipun pian tidak bersuara, lalu kemudian ujar pian, aku kada hendak, tapi di dalam hati pian mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga pian mampu untuk meninggalkan yang haram. Ini disebut zikir dengan hati, dan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita. Ini juga termasuk zikir dengan hati. Nah, berzikir Pak, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya zikir dengan lisan, dengan hati, ini termasuk dari yang akan membuat kita semakin mencintai Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan orang-orang yang beriman, mereka akan tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bukankah hanya dengan berzikir kepada Allah hati seorang hamba itu akan menjadi tenang. Nah, ini dalil bahwasanya seorang hamba hatinya akan tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala jika dia banyak berzikir kepada Allah. Ini artinya Pak, jika sampai hari ini kita ini belum bujur-bujur kawa menikmati ibadah, belum bujur-bujur kawa mencintai Allah, berarti bisa jadi kita ini kurang berzikir kepada Allah Pak. Jarang kita bisa baca Quran, jarang kita mengucapkan zikir-zikir, khususnya misalnya zikir pagi petang. Jarang kita berdoa kepada Allah, berdoa setumatannya. Berdoa kita paling misalnya habis sholat. Kada cukup Pak ya berdoa habis sholat itu. Ada banyak sekali dalam kehidupan kita yang harus kita minta kepada Allah. Nabi SAW sebagaimana yang ulun pernah ceritakan, pada hari Arafah itu Pak, berdoa dari sejak tergelincir matahari sampai terbenam matahari, kurang lebih 6 sampai 7 jam. Bahkan setiap malam, sepertiga malam terakhir, Nabi selalu berdoa Pak. Ini Nabi nih sudah dijamin masuk ke dalam surga. Kita nang kada tahu napa-napa, inilah kada pati berdoa. Imbah habis sembahyang aja cukup, bagus saja, tapi kada cukup. Ini kenapa terkadang sebab kita ni kada kawa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang keempat di antara hal yang bisa menumbuhkan cinta kepada Allah, yang membuat cinta kita kepada Allah semakin besar, adalah itharu mahabihi ala mahabika, mendahulukan kehendak Allah ketimbang kehendak kita pribadi. Apa maksudnya? Maksudnya bila kehendak kita ini bertentangan dengan syariat Allah, maka jangan digawi.
hendak melakukan ini, tapi misalnya ini kada sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, jangan digawi. Biar disambati orang sekampungan, kada apa-apa. Kenapa? Karena kita yang paling penting itu cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diinjak, dilempari lawan batu sampai berdarah. Sampai malaikat itu datang kepada Nabi ketika Nabi berdakwah di Taif, dilempari oleh orang-orang Taif. Malaikat datang nih lawan Nabi SAW, bertanya kepada Nabi SAW, wahai Muhammad. Jibril datang, wahai Muhammad, bersamaku malaikat penunggu dua gunung ini. Jika saat ini kau perintahkan kepadaku untuk menumpahkan gunung ini, membalikkan gunung ini kepada orang-orang yang melemparimu, saat ini juga kami balik gunung ini. Tapi Nabi SAW ujar Nabi apa? Jangan, inya kada tahu. Aku berharap suatu saat mereka akan datang dari keturunannya orang-orang yang kelak akan membela Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ringan, Pak. Kenapa? Karena Nabi itu cinta lawan Allah. Karena Nabi sayang lawan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati itu baik aja terus. Nah, ini diantara fungsi atau keutamaan dari orang-orang yang selalu mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak dirinya. Apapun itu juga, Pak. Kita hendak dunia ini, hendak dalam usaha untung banyak, tapi tak langgar nang haram, bah kada hendak gitu, kada usah gitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Nyaman ringan hati. Nah, semakin kita melatih untuk melakukan perkara tersebut, melatih meninggalkan sesuatu itu karena Allah, karena cinta kepada Allah, karena takut kepada Allah, maka semakin akan Allah tumbuhkan rasa cinta itu di dalam hati kita. Sehingga ujung-ujungnya seperti kata Nabi SAW, dunia dan seisinya ini tidak lebih hanya sekedar sama seperti sayapnya nyamuk, baik. Ringan di mata tuh Pak dunia itu. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, di antara yang termasuk dari yang akan menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mutala'atul qalbi li asma'illahi al-husna wa sifatihi. Itu berusaha untuk memahami asma'ul husnanya Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berusaha seperti misalnya Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Kita resapi, ya Allah, ulun ini banyak benar kasih sayang ulun lawan pian. Kita berusaha untuk meresapi misalnya zat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah tidur. Maka kita meresapi bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, selalu melihat kita, selalu mendengar apa yang kita lakukan. Meresapi keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui asma was sifat. Nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang husna. Yang keenam, di antara amalan yang termasuk dari yang akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah atau membuat rasa cinta kita kepada Allah itu besar adalah musyahadatu birrihi wa ihsanihi. Mengingat-ingat nikmat Allah. Nah, ini termasuk dari yang paling dahsyat, Pak, untuk supaya kita ini bisa mencintai Allah. Karena orang yang mengingat kebaikan, kadusah Allah, Pak lah, manusia aja pian baisi ding sanak dua, yang seikung ni acuh tak acuh, kada suah menyambung silaturahmi, kadang-kadang jo menyakiti pian, kadang-kadang menyambati pian, lawan nang seikung selalu datang apabila pian perlukan, bahkan sebelum pian bapadah langsung menawari. Nah, ulun selalu ada gasan pian, bilanya pian hendak apakah nomor telepon ulun pian tahu aja, telepon aja ulun kapan aja 24 jam ulun selalu ada gasan pian. Lalu kemudian rancak memberi pian hadiah. Ulun batakun lawan pian di antara dua ding sanak pian ninah, mana nang paling pian sayangi kira-kira? Manusia apa tabiat kita akan sayang kepada saudara atau ding sanak kita nang lebih baik lawan kita. Kalau pian bisa mengingat-ingat kebaikan tersebut untuk menumbuhkan cinta kepada saudara pian, ding sanak pian, kepada manusia nih, maka kenapa kita kada kawa untuk mengingat-ingat nikmat Allah yang seluruh kita nikmati di kehidupan ini, Pak? Itu nikmat Allah dari bangun guring sampai guring pulang, dari pertama kali keluar dari rahim, bahkan dari rahim ibu kita, semuanya nikmat dari Allah sampai detik ini. Nah,
Kenapa kita tidak mampu menumbuhkan cinta kita kepada Allah dengan mengingat nikmat Allah? Manusia aja kita kawa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kada? Nah, rasa ini harus kita hadirkan pada saat kita kadang-kadang merenung, bertadabbur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Ibrahim ayat yang ke-34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu. Kada mampu baik kita. Tapi kita harus berusaha untuk mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mun samuaan kita ingat kada kawa sudah Allah sebutkan. Tapi sebagiannya barang supaya kita ingat Allah itu maha baik benar lawan kita. Dari nang kadada bisi harta sampai bisi harta. Dari nang kadada bisi bini sampai bisi bini sampai beisi anak. Ini diantara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ingat-ingat, dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, diantara yang termasuk dari amalan yang bisa menimbulkan cinta kepada Allah adalah al-khulwatu fi waqtin nuzulil ilahi. Berusaha untuk beribadah itu disembunyikan hanya antara kita dan Allah, khususnya ibadah-ibadah yang berkaitan dengan sepertiga malam terakhir, nang orang guringan, nang pian saurangan haja lawan Allah Subhanahu wa taala, nang pian salat malam, nang pian baca Al-Quran, nang pian menangis ketika berdoa kepada Allah tengah malam. Itu kan usah dikisahkan lagi siangnya. Misalnya nih, ada orang malam, alhamdulillah Allah berikan kenikmatan untuk menangis tengah malam. Nangis, menyadari kesalahannya dan lain sebagainya. Habis sembahyang subuh, bercermin, bangkak mata, bangkur. Muha masih ada na titikan banyu mata sedikit. Datang setan menggoda. Kamu langsung ke masjid ginjar setan. Supaya orang sama masjidan tahu bahwa ikam malam tadi menangis sembahyang malam. Oh, bagus. Lalu ke masjid. Setiap orang dirawak supaya melihat muhanya nih bangkur matanya. Kenapa Pak Haji? Pian jadi bangkur mata pian. Kenapa pian jadi sakitkah mata pian? Kada aku malam tadi menangis sembahyang malam. Nah ini usahakan amalan-amalan soleh itu Pak ditutup. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya bila seseorang itu mampu untuk memiliki amal soleh yang antara hanya dia dengan Allah, falyaf'al, maka hendaklah dia melakukan. Jadi munya kawa Pak kita tuh bisi amal soleh simpanan. Nang kadada orang tahu, bahkan bini lon anak pian pun kada tahu. Apakah? Sedekahkah? Salat malamkah? Biar orang mengira kita pemalar misalnya. Biar orang mengira kita kayak apakah? Tapi yang jelas antara kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini makanya khususnya juga amalan-amalan soleh yang tadi kita sebutkan, di mana Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir mengatakan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, man yad'uni fa astajibu lahu wa man yas'aluni fa a'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, mana hamba-hambaku yang berdoa kepadaku di sepertiga malam terakhir, maka aku akan kabulkan doa-doanya. Mana hambaku yang meminta kepadaku apa saja permintaannya, aku akan jawab permintaannya. Mana hambaku yang sepertiga malam untuk bisa beristighfar, meminta ampun kepadaku atas dosa-dosanya, aku pasti akan ampuni dosa-dosanya. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amal saleh yang bisa membuat kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di antara amal saleh yang termasuk dari yang akan bisa membuat kita semakin cinta kepada Allah, ini yang terakhir, adalah mujalasatul muhibbin was-shadiqin, yaitu kita duduk, bergaul, bergabung. Ini sudah kita singgung tadi di awal, duduk, bergabung, bergaul, berusaha untuk membersamai orang-orang yang soleh, berusaha untuk membersamai orang-orang baik, dan berusaha mengurangi barang baik jumunnya kada kawa bekawan lawan nang kada baik. Ustad orang soleh itu setiap kada asik dikawani. Inya kada mau bila dibawai memandirakan orang, kada mau dibawai bedum misalnya, kada maunya, kada mau dibawai misalnya apa di pos kambling biasanya begantungan nah banyak benar biasanya, atau bejapitan biasanya sampai ke sini japitannya biasa tak kadang. Kada mau setiap orang soleh itu kada asik, kada kawa dibawai bedum, kada kawa dibawai memandirakan orang, kada kawa dibawai nang macam-macam. Ya begitulah orang soleh.
Kalau kada ke itu kada orang soleh ngarannya. Ya memang kebanyakannya orang soleh itu baik kada asik bujur. Makanya bila pian bertamu kawan baik nih, nyaman di bawah ibu pandi, soleh orangnya nih, nyaman baik pian cocok nah tuh pingkuti itu baik. Jarang orang soleh nangga itu. Disayangi itu kawan nangga itu tuh. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang soleh itu akan membuat kita juga akan menjadi soleh. Terkhusus kalau kita lama bergaul dengan mereka. Jadi kita bergaul dengan orang baik. Nah begitu pula dengan orang yang bergaul dengan orang yang buruk. Maka sedikit banyaknya dia pasti akan terpengaruh. Makanya Nabi SAW mengumpamakan, bila pian bergaul lawan orang baik itu seperti pian bergaul lawan orang yang berjual minyak harum. Bila kada diberinya minyak harum, orang berparak lawan pian, harum juga pian nih karena terparak lawan orang berjual minyak harum. Nabi mengumpamakan orang yang bergaul dengan orang yang buruk itu dengan orang yang bergaul dengan pandai besi. Bukan berarti pandai besi itu buruk, tapi Nabi mengumpamakan pandai besi itu kan mungkin ada bau yang tidak nyaman dan lain sebagainya. Bukan berarti ini pekerjaan buruk ada pala, tapi Nabi mengumpamakan dari hal tersebut. Sehingga kalau orang berparak maka akan bisa jadi nanti terbakar dan lain sebagainya. Nah ini perumpamaan dari Nabi SAW. Nah ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang bisa tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa kelak bersama-sama menghuni surga Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah mengampuni dosa kita dan menutupi aib-aib kita. Ulun tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.